Ya. Harus diadu kalau misalnya kualitas lokal sama keturunan gimana? Gini, yang pasti kalau pemain lokalnya, pemain kita dari LIB-nya bagus, dari Liga bagus, pasti muncul kok. Kan kita lihat tuh, siapa sekarang top skor coba di Indonesia dari timnas? Sananta kan ngalahin Messi bro. Ya, lo kan bener kan? Lo kan bener. Itu artinya memang kalau dia berkualitas, dia sama-sama berkualitas lah dua-dua. Jadi jangan dipolemikan. Pokoknya seperti yang saya katakan selalu sama teman-teman, mengenai pemain naturalisasi, sepanjang dia punya darah bangsa Indonesia, atau pernah di warga negara Indonesia, neneknya atau kakeknya, baik dari pihak ibunya atau pihak bapaknya, maka dia punya hak. Nggak pernah terlambat. Sintayong itu sangat sangat disiplin. Terlambat 1 detik aja potong apanya? potong gaji, Oh gitu ya. potong uang harian. Uang saku. Terlambat 1 menit dipotong 500.000. Siapa yang mau dipotong? Waktu itu 1 detik. 1 detik ya. 1 detik terlambat. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana ya? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Harusnya lebih banyak pemain-pemain yang berkarya di Liga 1 ikut dipanggil. Iya. Tapi kan pelatihnya bilang Liga 1 nggak bagus. Suruh dia main aja di Liga 1. Kalau dia bilang Liga 1 nggak bagus. Dan itu catatan yang luar. Jadi kamu tuh termasuk orang yang nggak setuju ya dengan naturalisasi? Bukan nggak setuju, bisa aja naturalisasi tapi nggak sebanyak ini. Oh gitu ya. Artinya harus dipilih yang grade-nya benar-benar Iya. gendong tim ya. Dan koreksi kamu terakhir ada evaluasi terakhir, kamu belum melihat di timnas ini ada pemimpin ya. Yang tadi leader yang kemudian jadi ini ya. Leader yang sangat ditakuti di. Kalau kemudian misalnya ada Jordi Amat kan di sana pemain senior. Apa yang mau ditakuti di situ? Oh, gitu ya, kalau menurut kamu ya. Iya. Tapi kan dianggap jangan mental tempe dong, nggak mau bersaing gitu. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya kalah itu menurut Kalah kamu. itu aja. Nah, kalau secara kualitas kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 yang 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, enggak. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Logikanya di atas kertasnya menang. Aman lah. Menurut saya sih runner up aman. Tapi dengan materi penambahan naturalisasi 8 dengan support yang begitu luar biasa, masa lawan Irak nggak mau menang atau draw? Katanya STY kelas dunia, Tapi naturalisasi ditambah. Terakhir itu lawan apa? Irak apa Terus masih Filipina? takut lawan Irak gitu. Lawan Irak tahun 6. Draw lah paling tidak lawan Irak. Bagus itu Menahan kalau bisa Irak. draw. Terus kemudian menang lawan Filipina di terakhir. Kita lolos Ya. ke round 3. Ya, Tetap Irak sebagai juara grup. ya, Terus Indonesia runner up-nya. oke. Tetap bermasalah STY dan permainan timnas ini bagi Bung Towel. Saya tetap akan mengkritisi. Awalnya ini harus fokus untuk bisa lolos dari fase grup. Yang saya nggak ngerti nih, apakah target dari PSSI ya, saya belum juga mendapatkan informasi yang jelas dan saya juga belum mengikuti beritanya atau pemberitaan yang updated. Apakah nih target bagi Sintayong masih berlaku nih dari PSSI bahwa jika timnas U23 lolos dari fase grup, kemudian kontraknya akan diperpanjang, atau sekarang berubah lagi nih untuk perpanjangan kontrak. Artinya Indonesia harus masuk ke 4 besar baru kemudian kontrak diperpanjang. Nah itu belum ada informasinya saya, tapi seharusnya sih target awal itu sih yang memang tetap dipertahankan, atau kalau perlu ya udah lebih baik fokus untuk timnas Indonesia senior lolos ke babak selanjutnya, kemudian baru ada perpanjangan kontrak. Meskipun kalau di dunia sepak bola ya sebetulnya nih teman-teman ya, ini sepengetahuan saya, mungkin juga saya salah. Ya, tapi ini sepengetahuan saya, apalagi di Eropa sana ya, yang kita tahu sudah jauh lebih maju ya, itu pelatih itu perlu kepastian perpanjangan kontrak itu minimal 6 bulan sebelumnya. Tapi kalau di Indonesia kan kita tahu ya, segala sesuatunya berbeda. Dan juga tentu ada trust, ada kepercayaan dari Sintayong juga ke Ketua Umum PSSI ya, Pak Erick Thohir. Jadi memang ya mungkin Sintayong juga mengikutilah target ini
Dan saya pikir Sintayong juga bekerja untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia ya. Dan nggak gampang loh menjadi Sintayong, pressure-nya besar banget. Apalagi dia dengan mengorbitkan banyak sekali pemain muda, kemudian dia mengambil keputusan untuk meminta PSSI agar coba mencari pemain-pemain keturunan Indonesia kan, agar bisa meningkatkan level permainan dari Indonesia, dan ternyata kan terbukti. Lihat saja, Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia, lolos dari fase grup. Timnas Indonesia U20 sebelumnya dia bawa lolos ke Piala Asia walaupun gak lolos dari fase grup, tapi saya ingat hanya kalah 1 kali ya lawan Irak ya pada saat itu ya. Kemudian Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya dia bawa lolos ke Piala Asia. Jadi ya memang peningkatan ini karena memang ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Kita berada di grup yang menurut saya cukup keras ya. Makanya ini menuntut fokus, konsentrasi dari seluruh pemain. Apalagi target kita kan bukan hanya sebagai pengembira di Piala Asia U23 ini. Kita lolos ke 8 besar dan ini pertaruhan juga bagi STY untuk membawa tim kita, tim U23 ke babak 8 besar. Bahkan STY mengincar untuk ke semifinal. Kalau ke semifinal berarti peluang kita untuk lolos ke Olimpiade musim panas di Paris atau di Perancis terbuka. Karena 3 peringkat teratas itu, ya juara 1, 2, dan 3 langsung menuju ke Paris. Dan juara keempatnya akan play-off dengan wakil Afrika Selatan. Mungkin Guinea kalau nggak salah yang akan dihadapi oleh peringkat keempatnya. Semoga pemain-pemain kita bertarung habis-habisan, lolos dari fase grup A, menuju babak 8 besar dan bisa membuat sejarah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pemain PSBS Biak sebut kualitasnya 11-12 dengan pemain naturalisasi. M. Tahir, mereka cuma main di luar negeri. Gelandang PSBS Biak yang baru saja mengantarkan timnya promosi ke Liga 1, Muhammad Tahir, baru-baru ini mencuri perhatian warganet dalam podcastnya bersama Akmal Marhali. Muhammad Tahir menyatakan perbandingan kualitas antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Dia yakin bahwa jika kualitas pemain lokal tak jauh berbeda dengan naturalisasi. Dalam podcast tersebut, Akmal selaku host menanyakan pendapat tentang komposisi pemain Timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Sintayong. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut memberikan jawaban bahwa skuad Garuda kini telah banyak diisi oleh pemain naturalisasi, seraya mempertanyakan kegunaan bergulirnya kompetisi lokal. Sekarang terlalu banyak pemain naturalisasi sih, bukan gak sehat, cuma kasihan kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Pendapat Tahir. Kemudian, Akmal Marhali menanggapi pernyataan tersebut dengan memberikan sudut pandang lain, mengenai pemain lokal tak boleh mental tempe menghadapi fenomena tersebut. Itu kita cuma kalah dari apa ya, mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya dalam negeri. Kala itu aja, kata pemain PSBS Biak tersebut. Lebih lanjut, Akmal kembali bertanya mengenai apakah kualitas pemain lokal dan naturalisasi masih bisa bersaing kepada pemain yang dipinjam PSBS Biak dari RANS Nusantara FC itu. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka, gak kalah jauh sama mereka naturalisasi, tutur Muhammad Tahir memberi jawaban. Bahkan, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut menantang PSSI untuk membuat laga uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Coba aja kalau mau, PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama pemain naturalisasi, tantang Tahir. Tahir juga menyuarakan optimisme akan bisa memenangkan pertandingan, jika uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi diadakan. Sebab ia menilai pemain lokal akan lebih fight karena bermain demi lambang di dada. Bisa menang demi dada. Lambang di dada, Garuda, kebanggaan tersendiri. Masyarakat Indonesia mana yang tidak mau main di Timnas? Semua kepingin main di Timnas, tutupnya dengan percaya diri. Muhammad Tahir sendiri baru saja berhasil mengantarkan PSBS Biak promosi ke Liga 1, setelah menjadi juara Liga 2 musim ini. Ada nama Erick Thohir di balik rumor Tom Haye gabung ke Inter Milan musim depan. Rumor kepindahan Tom Haye ke Serie A Italia semakin berhembus kencang. Bahkan nama Erick Thohir ikut disebut. Transfer Tom Haye ke klub lain kemungkinan besar terjadi. Apalagi kontrak gelandang bertahan tersebut di Heerenveen akan habis Juni nanti. Kepindahan Tom Haye ke Liga Italia dari Liga Belanda akan meningkatkan karir pemain 29 tahun tersebut.
Kedua liga memiliki level yang berbeda. Kurang dari sepekan kabar kepindahan Tom Haye terus berhembus. Setidaknya ada 3 klub yang dikaitkan, AC Milan, Como, dan Inter Milan. Khusus Inter Milan, jika ada ketertarikan pada Tom Haye maka jalan akan lebih mudah. Jalan Tom Haye itu tak lain adalah Erick Thohir. Sebagaimana diketahui bahwa Erick Thohir adalah mantan presiden Inter Milan. Ia juga memiliki relasi kuat dengan sejumlah legenda klub. Sebelum kedatangan Tom Haye ke Indonesia, Erick Thohir beberapa kali mengundang ex-pemain Inter Milan. Di antaranya Marco Materazzi. Erick Thohir juga kedapatan mendapatkan ucapan selamat dari pemain-pemain Tiop seperti Wesley Sneijder hingga mantan kapten Inter Milan Zanetti. Maka langkah Tom Haye untuk pindah ke Serie A Italia bisa saja berjalan mulus jika Inter Milan benar-benar ingin mendapatkannya. Klub kedua yang dirumorkan dekat dengan Tom Haye adalah Como. Saat ini klub ini memang masih berada di Serie B, namun memiliki peluang besar naik ke Serie A musim depan. Como memiliki 55 poin dan hanya terpaut 2 poin dari Venezia yang ada di posisi kedua. Serie B telah memainkan 30 laga dan kurang 8 laga lagi. Klub ketiga yang dirumorkan jadi tujuan Tom Haye adalah AC Milan. Di klub ini ia akan bisa bermain bersama pemain yang sama-sama memiliki darah Indonesia yakni Tijani Reijenders. Menarik nih, Stay Eredivisie atau Serie A, tulis akun @footballstatistik. Inter Milan sih, pakai rekomendasi Pak Erick Thohir, @rahmat_DJ. Namun ada yang berpendapat Tom Haye bakal kesulitan di Inter Milan karena sulit mendapatkan menit bermain. Di Inter Milan Tom Haye harus bersaing dengan gelandang Hakan Calhanoglu yang jadi pemain kunci. Tom Haye sendiri sebenarnya pernah bermain di klub Liga Italia Lecce di tahun 2019. Namun ia kalah bersaing kemudian pindah ke Liga Belanda. Kini kesempatan Tom Haye untuk bermain di Serie A kembali terbuka, terlebih lagi jika ada peran Erick Thohir di belakangnya. PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Kelvin Verdonk dan Ole Romeni. Kelvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Romeni pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Sintayong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sesuai dengan kata Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Arya menambahkan, untuk melakukan proses naturalisasi itu tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar Kedubes Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain itu bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab, kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni mendatang. Proses administrasi itu bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ke-5 dan ke-6 pada laga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Setelah itu kami harus mencari waktu liburnya mereka, kata Arya. Kami sedang mencari bulan-bulan tertentu agar mereka bisa datang ke Indonesia. Ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir agar prosesnya berjalan lancar. Kata Arya, kehadiran 2 pemain itu tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia. Terlebih,
Timnas Indonesia sedang membidik bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mudah-mudahan bisa bagus prosesnya karena proses naturalisasi ini membuat tingkat permainan Timnas Indonesia semakin membaik. Saya tidak mau ngomong apakah itu Kelvin atau Ole. Kalau mereka belum sampai ke Indonesia, saya tidak akan mau ngomong. Kami tidak mau berjanji karena ada proses yang harus dilewati, tutup Arya. Timnas Indonesia saat ini sudah mempunyai banyak pemain keturunan. Mereka adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sain Patinama, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jay Izes, dan Nathan Chuaon.